masih baik-baik saja hari ini. Hari ini saya Novemi Leo dari studio Ngobrol Asik Pos Kupang Tribun Network akan mengajak Tribuners untuk membahas tema yang menarik. Kita tahu Tribuners bahwa sejumlah sekolah menengah kejuruan atau SMK di Kota Kupang memiliki banyak sekali program studi yang luar biasa, dan tujuannya tidak lain adalah bagaimana pihak sekolah mampu melihat, membentuk, dan mengembangkan potensi sumber daya manusia, baik pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh peserta didiknya. Dan kita tahu bahwa sudah banyak sekali produk SMK yang ada di pasaran, seperti makanan, minuman, kerajinan tangan, dan sebagainya. Semua produk SMK itu adalah kekayaan intelektual atau KI yang mestinya dilindungi. Nah, sejauh mana pihak sekolah sudah memberikan perlindungan kekayaan intelektual bagi produk SMK dimaksud, dan sejauh mana pemerintah dalam hal ini Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Nusa Tenggara Timur mendekatkan sosialisasi itu kepada pihak SMK. Hari ini kita akan membahasnya, dan kita telah menghadirkan dua narasumber di studio Ngobrol Asik Pos Kupang. Yang pertama adalah Erni Mamuli, Sarjana Hukum, Master Hukum, selaku Kepala Bidang Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selamat sore Kakak Erni. Selamat sore Tribuners, salam sehat. Dan narasumber kedua kita adalah Kakak Seming Dolu, Sarjana Pendidikan, selaku Kepala SMK 4 Kupang, dan juga adalah Ketua MKKS SMK Kota Kupang, juga pengurus Dekranasda Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan juga sebagai Wakil Ketua MJ Unit Anugerah Kupang dan Ketua BP Alumni PRK atau IPT. Selamat sore Kak Seming. Selamat sore, salam sehat Tribuners dimana saja berada. Salam SMK bisa, SMK hebat, salam vokasi kuat menguatkan Indonesia. Terima kasih. Tribuners, kembali kita akan membahas soal urgensi perlindungan kekayaan intelektual bagi produk SMK hari ini 5 Agustus 2021. Dan untuk Kakak Erni, kembali kita harus membahas soal kekayaan intelektual. Bisa disampaikan kepada Tribun soal kekayaan intelektual. Baik, terima kasih. Kita bicara kekayaan intelektual, memang sebenarnya kita sedang membicarakan sesuatu yang ada di tengah-tengah kehidupan kita. Kekayaan intelektual sebenarnya saat ini sebagai suatu primadona bagi para pemilik kekayaan intelektual, penghasil kekayaan intelektual, para pengusaha, para pebisnis, dan sebagainya. Kekayaan intelektual sesungguhnya merupakan hasil karya yang dihasilkan oleh seseorang karena kemampuan intelektualnya menghasilkan sesuatu dalam hal memecahkan suatu persoalan yang dihadapi di dalam kehidupan manusia, sehingga dengan hasil karya yang dihasilkan dalam karya kekayaan intelektual itu bisa memecahkan persoalan dalam kehidupan manusia, sehingga saat ini memang sudah sepantasnya kita terus berbicara tentang kekayaan intelektual, karena memang masih banyak dari kita semua yang sebenarnya memiliki potensi menghasilkan kekayaan intelektual, tetapi kita tidak sedang menyadari hal tersebut. Untuk itu lewat berbagai kesempatan, berbagai forum, kami terus menyampaikan tentang kekayaan intelektual ini dengan berharap bahwa dengan informasi-informasi yang disampaikan akan bisa memberikan pemahaman dan juga membuka wawasan pikiran setiap orang untuk melihat potensi yang ada di dalam dirinya manakala dia menghasilkan suatu karya atau produk. Jadi kekayaan intelektual, objek daripada kekayaan intelektual itu adalah produk atau proses.
di dalam kekayaan intelektual itu kita kenal beberapa jenis kekayaan intelektual. Dan memang itu sudah sangat familiar kita dengar di dalam kehidupan kita. Misalnya ada namanya hak cipta, hak paten, desain industri, rahasia dagang, tata letak sirkuit terpadu, varietas tanaman, indikasi geografis, dan sebagainya. Itu merupakan rezim-rezim daripada kekayaan intelektual. Dan memang terkait dengan kekayaan intelektual ini ada yang bersifat komunal, ada yang bersifat personal. Yang bersifat personal tentu diklaim oleh orang perorangan. Yang komunal tidak bisa diklaim oleh orang perorangan, tetapi merupakan kepemilikan secara bersama. Karena hal-hal tertentu yang ditentukan sehingga dia harus masuk dalam kepemilikan komunal. Yang masuk kepemilikan komunal itu yang kita tahu bahwa ada ekspresi budaya tradisional seperti tarian, hal-hal yang berbau kebudayaan yang dimiliki oleh suatu komunitas masyarakat tertentu pada suatu wilayah tertentu. Ada juga dikenal indikasi geografis yang dimiliki oleh suatu wilayah tertentu terhadap suatu produk karena indikasi geografis daripada wilayah tersebut. Sementara yang bersifat perorangan adalah yang tadi saya sebutkan, cipta, paten, merek, desain industri, rahasia dagang, tata letak sirkuit terpadu. Jadi itu beberapa rezim daripada kekayaan intelektual dan objeknya adalah hasil karya yang dihasilkan oleh seseorang yang akhirnya dipergunakan di dalam kehidupan manusia. Kak Eni, untuk segmen kali ini kan kita khusus membahas tentang produk-produk SMK ya. Menariknya apakah produk-produk yang dihasilkan oleh SMK, sekolah menengah kejuruan kita ini, apakah dia masuk dalam kekayaan intelektual dan dia di rezim mana? Ya. Jadi di SMK itu potensi untuk menghasilkan hasil karya intelektual. Karena kita tahu bahwa sekolah SMK itu dengan berbagai program yang mereka laksanakan melalui pendidikan kejuruan itu sebenarnya lebih kepada kreativitas seseorang yang pada akhirnya dalam pendidikan itu mereka menghasilkan berbagai karya, berbagai produk. Jadi sebenarnya potensi kekayaan intelektual itu dihasilkan oleh SMK, oleh sekolah menengah kejuruan ini dengan berbagai jurusan yang mereka miliki di dalam sekolah tersebut, sehingga bisa juga berpotensi untuk beberapa rezim daripada kekayaan intelektual. Misalnya ada cipta, ada paten, bisa juga desain industri, bisa juga merek, dan seterusnya. Tergantung daripada apa yang dihasilkan di dalam SMK tersebut. Dan sejauh ini apakah sudah ada nih, kan artinya konsekuensi dari pendaftaran kekayaan intelektual itu bahwa berarti kan harus SMK mendaftar tuh. Sejauh ini sudah adakah SMK di Kota Kupang atau di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang mendaftarkan produknya? Memang kalau atas nama SMK sendiri setahu kami belum ada. Tetapi bisa juga mungkin dari alumni SMK itu atau orang perorangan yang dari SMK tersebut yang mendaftarkan hasil karya mereka, karena memang ada di database kami bahwa ada beberapa pendaftaran kekayaan intelektual yang diajukan di Nusa Tenggara Timur ini, baik itu cipta, paten, merek, dan sebagainya. Bisa saja bahwa itu juga merupakan salah satu produk yang keluarnya dari SMK tersebut. Tetapi untuk atas nama SMK sendiri setahu kami belum ada. Tapi apakah ada peluang? Artinya ketika sebuah SMK mendaftarkan kekayaan intelektualnya itu bisa kan? Terus dia masuk kemana nih pertanyaannya? Apakah individu perorangan atau komunal? Ketika SMK mendaftar, dia tetap tergantung rezim yang tadi saya sebutkan. Kalau dia masuk dalam rezim perorangan, maka tentu kepemilikannya perorangan. Siswa berarti ya? Iya. Tetapi ada peluang
bahwa pemegang hak itu adalah SMK, lembaga itu sebagai pemegang hak, karena suatu karya atau produk itu dihasilkan pada saat ada hubungan di dalam sekolah tersebut antara program yang ditentukan di dalam sekolah tersebut dengan siswa yang sedang bersekolah di situ, sehingga ada peluang bahwa mereka mendaftarkan sebagai pemegang hak atas sebuah hasil karya intelektual. Tetapi juga kita tetap perlu menghargai siapa yang menghasilkan karya intelektual tersebut. Seandainya di dalam program yang dilaksanakan di sekolah tersebut ada siswa yang memang secara konsen dia akhirnya menghasilkan suatu produk karya intelektual, maka tentu untuk menghargai bahwa itu hasil karyanya, nama daripada si penghasil karya ini harus disebutkan di situ. Sekalipun nanti pemegang haknya adalah sekolah atau lembaga tersebut, karena adanya hubungan yang tadi saya sebutkan, proses pendidikan belajar mengajar itu. Nah, misalnya kalau kita contoh secara teknis, misalnya misalnya di sekolah SMK itu kan mereka menghasilkan produk misalnya makanan atau baju jahitan seperti itu. Nah itu mereka masuknya kemana? Cipta atau apa begitu? Jadi mereka misalnya produk makanan, tentu yang mereka perdagangkan dengan labelnya SMK misalnya, berarti itu masuk ke merek. Ya. Bisa juga misalnya mereka mendesain sesuatu, yang desain industri itu sebenarnya suatu produk yang dihasilkan, dia didesain berbentuk 2 dimensi, 3 dimensi yang memberi nilai estetis. Itu dia masuk dalam kategori desain industri. Tetapi memang kita kembali kepada hal-hal yang ditentukan bahwa karya ini masuk ke rezim yang mana, karena masing-masing rezim itu sudah ada pengaturannya di dalam undang-undangnya, dan sudah ada pengelompokan kategori-kategori yang masuk pada rezim. Merek itu yang mana saja, cipta itu mana saja, desain industri mana saja. Jadi tergantung daripada produk itu apa dulu. Tapi artinya poin pentingnya bahwa sebenarnya ada peluang ya kayaknya ya. Setiap SMK itu bisa mendaftarkan produknya ke Departemen Hukum dan HAM untuk kekayaan intelektual itu. Tapi kenyataan fakta bahwa sampai saat ini belum ada SMK yang mendaftarkan hal itu, apakah itu bukan berarti bahwa mereka belum tahu, mereka belum paham, dan sejauh mana ini akan dilakukan oleh Departemen Hukum dan HAM sehingga bisa mensosialisasikan hal itu? Iya, bisa juga karena mereka belum tahu, belum memahami itu, sehingga memang program yang kami lakukan di Kementerian Hukum dan HAM, kami selalu melakukan program sosialisasi. Nah, di Kanwil Kemenkumham, PT sendiri sedang bergeser melihat kepada peluang-peluang yang menghasilkan karya intelektual itu, sehingga memang kita saat ini sedang melihat bahwa ada potensi di SMK, bisa juga ada potensi di beberapa dinas seperti dinas pertanian dan sebagainya yang bisa menghasilkan sebuah karya atau produk kekayaan intelektual, sehingga kita akan bergeser program sosialisasi itu. Memang kita berharap bahwa semua pihak itu bisa mendapatkan informasi-informasi tersebut, sehingga memang kita baru memulai dengan SMK. Ada kegiatan yang kita lakukan pada waktu lalu, kita mengundang sekolah-sekolah untuk hadir dalam sosialisasi itu, sehingga mereka juga bisa melihat. Jadi bukan saja SMK, sekolah umum pun ada berpotensi, karena terkait dengan hak cipta, karena hak cipta itu berhubungan dengan ilmu pengetahuan seni dan sastra, sehingga banyak guru-guru, contoh sederhana bahwa guru-guru itu bahan ajar mereka itu juga bisa merupakan hak cipta mereka, sehingga memang saat ini kita berharap bahwa sosialisasi itu tidak bisa menyentuh sampai ke sekolah-sekolah, sehingga kita bisa mendorong bagaimana mereka melihat potensi yang ada di sekolah mereka untuk bisa mereka ajukan untuk diberikan perlindungan kekayaan intelektual. Artinya sementara baru dimulai ya untuk melihat ke lembaga-lembaga pendidikan itu ya. Dan sejauh mana efektivitas dari sosialisasi yang dilakukan itu?
respon dari sekolah-sekolah bagaimana? Sepanjang yang kita lakukan sosialisasi, memang apabila seseorang atau satu pihak mendapat informasi itu, mereka antusias untuk bagaimana, karena di situ mereka menyadari, oh ternyata kami punya hasil karya yang bisa kami lindungi, yang bisa memberi nilai ekonomis kepada kita, yang bisa melindungi hasil karya kita. Jadi dengan pemahaman itu mereka mulai berpikir untuk bagaimana mereka memulai untuk memberikan perlindungan itu, dan mereka mulai concern terhadap hasil karya kekayaan intelektual itu sehingga bisa dipakai di dalam kehidupan mereka dan memberi nilai ekonomis bagi seorang pemilik hak kekayaan intelektual tersebut. Pentingnya apa pendaftaran itu, Mbak? Pentingnya, misalnya kalau saya menghasilkan suatu karya, produk kekayaan intelektual karena kemampuan intelektual saya dan menghasilkan suatu produk yang memecahkan persoalan yang ada di tengah masyarakat, otomatis bahwa masyarakat membutuhkan produk tersebut. Nah, kadang kita ini merasa puas apabila hasil karya kita, produk kita sudah digunakan oleh orang. Kita merasa puas, tetapi kita tidak melihat sisi bagaimana untuk menghasilkan produk atau karya tersebut, kita tentu tadi saya katakan bahwa itu merupakan hasil kemampuan olah pikir. Berarti ada sesuatu nilai lebih yang kita miliki dalam diri kita sehingga kita bisa menghasilkan karya atau produk tersebut. Nah, hasil karya yang kita hasilkan itu apa keuntungannya, timbal balik bagi kita yang menghasilkan itu yang sebenarnya harus kita lihat, bahwa ada sesuatu yang bisa kita peroleh lewat hasil karya yang telah kita hasilkan tersebut. Selain kepuasan yang sudah kita miliki pada saat orang menggunakan itu, tetapi kalau orang menggunakan itu dan memberi sesuatu kontribusi bagi kita, apa salahnya kita manfaatkan hal tersebut? Dan manfaat ekonomisnya itu juga ada ya kayaknya. Manfaat ekonomisnya juga ya. Sangat ada. Ada ke Kak Semi nih. Kak Semi sebagai kepala sekolah di SMK ini ya, SMK sejauh ini Kak Semi mengetahui apa nih tentang KI? Kamu baru mengetahui setelah dilakukan sosialisasi beberapa waktu lalu oleh Kementerian Hukum dan HAM? Sudah tahu? Baik, Novel dan Tribuners di mana saja berada. Pertama saya perlu memberikan sedikit gambaran bahwa di Kota Kupang selaku Kepala KKS juga kita punya 24 SMK. Itu 16-nya swasta dan 8 negeri. Nah, di 24 SMK ini terdapat kurang lebih 60 kompetensi keahlian atau 60 jurusan. Masing-masing dengan keunikan dan keunggulan masing-masing. Nah, tentunya apa yang disampaikan oleh Mbak Irmi tadi itu betul. Kalau kita tinjau lebih dalam lagi, di masing-masing jurusan itu ada inovasi-inovasi, ada kreativitas yang dilakukan secara bersama-sama baik antara guru maupun dengan siswanya. Nah, dan itu pasti kita akan temukan banyak hal di sana. Nah, tinggal nanti kita pilih yang mana yang masuk dalam rezim-rezim yang mana. Hal yang berikut adalah kembali kepada apa yang disampaikan tadi. Memang kami bersyukur ya, karena kami dilibatkan di dalam sosialisasi bersama Kementerian Hukum dan HAM, dan saya melihat potensi yang sangat besar terdapat di SMK, karena sesuai dengan Impres nomor 9 tahun 2016 tentang digitalisasi SMK itu pemerintah pusat memberikan dorongan yang kuat terhadap SMK untuk melakukan inovasi-inovasi dengan dukungan dari berbagai lembaga maupun BUMN yang ada, sehingga Kementerian Hukum dan HAM ini merupakan bagian yang sangat memberikan kontribusi yang baik bagi kami, dan kami bersyukur kami mulai memahami. Jadi sebetulnya tentang hak paten, hak cipta dan seterusnya kami sudah mendengar banyak, tapi karena kami tidak konsen untuk mempelajari kira-kira apa-apa saja sih yang ada di dalamnya yang bisa kami akses. Nah, ternyata melalui
sosialisasi, termasuk sore hari ini bagian dari sosialisasi pada masyarakat. Kami jadi mulai memahami. Memang sekarang ini kami di SMK Negeri Kupang kami sedang berproses menyiapkan untuk mendaftarkan hak paten dari salah satu inovasi kami, yaitu inovasi alat tenun dengan sistem knockdown ya. Jadi ada nilai kebaruan di situ dari alat tenun yang selama ini alat tenun tradisional yang digunakan oleh mama penenun kita di daerah itu lebih kepada aspek fungsionalnya, tapi tidak memperhatikan aspek kenyamanan dan juga aspek artistiknya. Karena alat tenun ini sering dibawa untuk ekspor dan seterusnya. Karena itu kita melihat ada potensi ketika dia dibawa untuk melakukan ekspor di beberapa tempat, maka perlu kita ciptakan alat tenun yang sifatnya knockdown, yang mudah dibawa kemana-mana. Nah, inilah kita sedang upayakan dan dengan beberapa persyaratan sedang kita lengkapi. Tadi kami koordinasi dengan Dinas Perindah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk mendapatkan rekomendasi JIPMEREK. Mas ini sebagai ketua MKKS ya, Majelis MKKS itu Musyawarah Kerja Kepala Sekolah SMK. Sebagai ketua MKKS nih, menjawab hal ini apa nanti yang akan dilakukan? Ya, jadi harapannya setelah ini kami akan lakukan koordinasi sosialisasi pada teman-teman kepala sekolah di Kota Kupang untuk mulai melakukan komunikasi dengan pihak Kementerian Kepemudaan supaya sekiranya ada produk-produk hasil karya guru bersama dengan siswa yang bisa didaftarkan, yaitu komunikasinya lebih jelas dengan pihak Kementerian Kepemudaan. Kalau sejauh ini produk-produk yang sudah dihasilkan di SMK 4 sendiri apa yang sudah dipasarkan? Kalau di SMK 4 itu salah satunya adalah alat tenun hasil inovasi yang ada, kemudian kan kita ada 5 jurusan, ada juga Kria Tekstil yang konsen terhadap pengembangan keunggulan lokal kita, yaitu tenun ikat. Nah, tenun ikat itu siswa-siswa kami menenun, kemudian hasil tenunannya dibuat dalam berbagai produk yang bisa digunakan, baik itu baju seperti yang saya pakai sore hari ini. Ini produk SMK 4. Produk SMK. Lalu dompet-dompet, masker, kemudian kopiah tenun, dasi tenun, dan berbagai aksesoris yang dari bahan tenun. Saya punya pakaian seperti ini bagaimana? Jadi melihat SMK itu ada juga terkait dengan dalam tatap muka itu mereka ada jasa catering. Sebenarnya jasa catering itu sudah cukup terkenal kita dari dulu kita menggunakan jasa catering SMK dulu SMK itu sebenarnya sudah bisa didaftarkan sebagai merek jasanya mereka. Seperti itu busana juga sebenarnya bisa, karena memang itu sudah cukup terkenal. Sekarang masyarakat kalau mau membutuhkan catering kan mereka langsung berpikir di SMK, dan memang mereka melayani jasa tersebut yang datang juga dari SMK, siswa-siswa SMK, sehingga itu sebenarnya itu bisa didaftarkan merek jasa cateringnya. Jadi contohnya seperti itu, dan bisa juga di program komputer. Mungkin ada program-program komputer yang dihasilkan kita bisa didaftarkan ciptanya. Jadi ada banyak. Artinya semua berpeluang ya jurusan-jurusan itu. Terus belum lagi desain-desain yang mereka lakukan, mungkin ada desainnya. Memang desain itu juga harus yang baru, unsur kebaruan itu ada. Jadi siapa tahu memang dari produk yang dihasilkan dari SMK itu ada. Nanti kita bisa menginventarisir sekian produk yang dihasilkan di SMK tersebut, dan kita bisa memilah-milah ini masuk ke research yang mana. Jadi seperti ini. Dan terkait dengan pendaftaran itu, ketika sudah ada pendaftaran merek yang ini, pasti kan akhirnya semua bisa mencari kayaknya bagaimana potensinya ketika didaftar, apa yang keuntungan yang bisa diperoleh oleh pendaftar. Sebagai contoh merek, kalau tadi saya katakan merek jasa catering, sebenarnya dengan merek jasa itu dia bisa menjadi alat promosi secara tidak langsung. Jadi promosi yang tidak dilakukan oleh yang bersangkutan,
promosi yang dilakukan oleh pihak lain secara tidak langsung akibat daripada jasa catering yang mereka gunakan di SMK tersebut, sehingga itu merupakan salah satu sisi keuntungan yang diperoleh. Jadi dipromosikan ya, kalau mau pakai jasa catering pakai tuh SMK, ternyata mereka tuh bagus, mereka sudah siap tenaganya, siap menunya, siap alat peralatannya dan sebagainya, kita terima bersih. Jadi itu kan promosi dan konsekuensinya tentu akan diikuti oleh produknya, memang harus tetap ya, rasanya cita rasanya harus tetap dijaga ya. Seperti itu. Begitupun ketika baju ya, produk baju ini juga bisa juga. Jadi seperti ini, kalau sudah ada desain busana yang dihasilkan di situ kan bisa dengan mereka menempelkan merek, maka suatu waktu misalnya saya membeli itu, saya memberi pada orang kado ke orang lain, dia membawa ke tempat lain, di sana kan sudah ada mereka melihat label itu, rasa nyaman dipakai bisa di. Berarti kita memesan ini dari sini. Melihat peluang ini bagaimana? Saya kira ini peluang yang sangat, kita makin bicarakan semua. Kan saya awalnya berpikir hal yang biasa-biasa, tapi ternyata sesuatu yang bisa dicatatkan. Contohnya kita selama ini motif tenun kita ini kan dijalankan secara manual dan ini berpotensi hilang. Jadi nilai pelestariannya tidak ada. Karena kan ketika orang yang mengkreasikan atau menginovasikan motif itu dia sudah meninggal, ya ada kemungkinan orang tidak bisa meneruskan. Nah, bisa jadi. Sehingga kami ada punya jurusan desain komunikasi visual, desain grafis yang guru-guru dan siswanya bisa mendesain motif itu secara digital. Jadi pra-produksi itu sebenarnya sudah diketahui. Jadi kita pengen warnanya kayak gimana. Contoh kayak kita masih kesulitan sekarang kalau motif yang monoton seperti ini tidak masalah, tapi kalau motif yang ada gambar-gambar binatang dan segala macam itu menjadi sulit kalau dijadikan kayak baju. Karena kan kita harus gunting. Nah kalau dengan computerized kita sudah bisa mengukur orang ini atau kebutuhan produknya itu butuhnya lebarnya berapa, sehingga disetting jadi tenunnya sesuai. Jatuhnya gambar binatang itu pasti tidak terpotong ya. Harapan itu yang sedang kita membahas. Dan itu kan berarti ada peluang kan juga kayak tentang komputer itu juga bisa didapatkan ya, itu kan bisa diadaptasi. Hal ini berarti ada juga tidak alumni yang kemudian bisa mengembangkan produk-produk itu selama ini? Ya, jadi yang selama ini kita lakukan adalah karena mereka ini kalau di desain komunikasi visual mereka mendesain secara umum ya, jadi saya kebutuhan. Nah yang tadi saya coba kasihkan mereka project itu, tugas itu, ternyata berhasil membuat beberapa motif. Nah salah satunya adalah motif helm ya. Motif helm kita sudah desain secara digital. Nah sedangkan desain-desain yang lain itu disesuaikan dengan kebutuhan lagi di dalam pasar, mana kebutuhannya seperti apa disesuaikan. Pernahkah dipasarkan secara banyak ini untuk produk-produk SMK? Kalau untuk produk SMK kita pasarkan dalam pasar, karena pesanannya biasanya dari pihak luar. Dari pihak luar itu dari luar ya, NTT? Dari luar NTT juga ada, dari dalam NTT juga ada. Kita baru selesai mengerjakan proyek modelan dari Kementerian Perindustrian dan akan menjadi sangat baik seperti yang Adi bilang ketika dipasarkan ke sana sudah ada label dan bukan hanya label tapi sudah terdaftar ya. Sayangnya kita belum mendaftar. Harus cepat ya. Jadi ini dorongan dari Erni dan juga semua tim yang ada di Kementerian Hukum dan HAM bagi kami sebuah motivasi ya. Jadi setelah ini kita akan segera untuk melakukan pendaftaran dan sesuai dengan prosedur yang ada di Kementerian. Dan bicara soal pendaftaran tentunya juga nanti akan menjadi pertanyaan sekolah-sekolah biayanya berapa nih? Apakah bisa komunal begitu kayaknya misalnya SMK sudah daftar satu untuk semua atau tetap perorangan dan bagaimana kayak mungkin bisa dijelaskan? Kalau soal biaya pendaftaran itu merupakan tarif resmi yang ditentukan oleh pemerintah.
di dalam PP 28 2019 sudah diatur di sana terkait tarif-tarif penerimaan negara bukan pajak yang ada di Kemenkumham, yang salah satunya terkait dengan pendaftaran kekayaan intelektual itu merupakan biaya resmi, dan memang ada perbedaan biaya dalam kategori elektronik, non elektronik, dalam lembaga pendidikan, UMKM itu ada perbedaan. Ada ya? Lebih murah? Lebih murah UMKM, lembaga pendidikan itu lebih murah dibanding dengan umum. Apakah lembaga pendidikan itu masuk ke UMKM atau dia sendiri? Dia sendiri sebagai lembaga pendidikan, tetapi dia masuk dalam kategori yang sama dengan UMKM. Jadi mereka mendaftar kalau atas nama lembaga ya beda ya. Umum. Nilainya berapa kira-kira? Perbedaan itu seperti merek itu kalau umum 1,8, tapi kalau UMKM atau ini 500, jadi ada perbedaan. Jadi sangat signifikan perbedaan. Dan itu memang biaya tarif resmi yang dibayarkan juga ke kas negara, bukan ke Kemenkumham. Jadi di store langsung ke kas negara yang bersangkutan. Jangka waktunya? Jangka waktu itu merek 10 tahun, tetapi dia tetap bisa diperpanjang setelah habis jangka waktu 10 tahun itu. Kalau memang masih digunakan, dia bisa diperpanjang sampai kapan saja merek tersebut masih digunakan. Jadi setiap rezim itu ada masa berlakunya. Paten ada 10 tahun, ada 20 tahun, tapi paten itu tidak bisa diperpanjang. Dia merupakan alih teknologi, sehingga setelah masa itu yang sudah diperuntukkan negara bagi seorang inventor itu bahwa dia menikmati keuntungan atau nilai daripada hasil karyanya itu, maka pada saat 10 dan 20 tahun itu habis masa berlakunya, maka dia menjadi milik umum. Jadi berapa patennya hanya berapa? Paten tidak ada perpanjangan. 10 tahun itu untuk paten sederhana, 20 tahun itu untuk paten biasa. Sehingga itu waktu yang sudah ditentukan di dalam undang-undang untuk dinikmati oleh si inventor ini dalam keuntungan ekonomi yang akan dia peroleh. Tetapi perlu kita jangan kita melihat biaya. Sebenarnya biaya itu tidak seberapa dengan nilai daripada apa yang akan diperoleh. Pada saat kita memberikan perlindungan hukum, kita akan memperoleh perlindungan hukum atas karya kita, dan kita juga akan mendapatkan manfaat ekonomi atas karya tersebut. Nah, kadang-kadang kita berpikir dari sisi biaya, sehingga kita akhirnya merasa bahwa tidak usah kita mendaftar itu hasil karya saya juga, saya juga pakai, saya perdagangkan juga itu hasil karya saya. Tetapi hati-hati, karena pada saat terjadi di dalam dunia usaha ada persaingan yang terjadi, maka ada pihak yang akan mengambil peluang terhadap hal tersebut. Sehingga kalau kita membiarkan untuk milik kita tidak diberikan perlindungan hukum, maka suatu saat bahwa milik kita itu akan diambil orang. Nah, pada saat itu baru kita menyadari bahwa itu milik saya. Tetapi hukum di dalam kekayaan intelektual itu bahwa siapa yang mendaftar pertama dia berhak. Jadi saya bisa mengambil hasil karya Pak Seni pada saat Pak Seni tidak mendaftar, itu apakah itu sebagai cipta atau merek, saya mengambil itu, saya mendaftar sebagai milik saya. Maka kalau cipta deklaratif, tetapi memang deklaratif. Jadi pada saat dia tidak mendaftar pun itu sudah dia deklarasikan sebagai miliknya. Tetapi untuk melindungi miliknya itu dia perlu mencatatkan karya ciptanya itu, sehingga pada saat suatu waktu yang tadi saya katakan bahwa timbul masalah di dalam dunia bisnis dan sebagainya, ada sesuatu yang bisa kita pakai untuk memproteksi milik kita tersebut. Sehingga jangan kita menganggap bahwa biar saja kita berlambat-lambat karena suatu waktu di Kupang ini saja terkait merek ini sudah ada kejadian.
kita menganggap bahwa itu milik kita. Ya. Kita Walaupun menggunakan, semua orang tahu ya, nih itu miliknya sih. kita menggunakan. Ya. Pada satu saat tertentu kita disomasi bahwa itu milik saya sudah mendaftar. Pada saat itu kita mau berdalih bagaimanapun juga bahwa itu milik kita, kita silakan membuktikan. Dia sudah bisa membuktikan bahwa dia punya sertifikat pendaftaran, dia sudah pemilik merek tersebut. Jadi sangat disayangkan. Bahkan ada lembaga besar, mereknya juga akhirnya disomasi orang-orang. Akhirnya pada suatu saat kita disomasi atas milik kita sendiri. Ya. Jangan sampai hal itu terjadi. Saya lihat di SMK 4 pakaiannya atau apanya, artinya kalau tidak terdaftar bisa di. Pada saat kita menyadari bahwa ada suatu keuntungan yang bisa kita peroleh di situ, kita sudah terlambat. Iya, karena sudah dimiliki oleh pihak lain. Dan itu di kekayaan intelektual berlaku the first to file. Siapa yang mendaftar pertama dia yang berhak. Jadi dan kita pun mau pergi mendaftar tidak akan bisa pada saat seseorang telah memiliki hak tersebut. Walaupun sampai ke proses pidana, kita tetap kalah. Tetap tidak bisa karena di dalam undang-undangnya sudah mengatur seperti itu. Mas ini bagaimana sebagai KKS ya terhadap hal ini? Kapan ini akan dilakukan pertemuan dengan para sekolah SMK bisa membicarakan hal ini? Yang pasti setelah sosialisasi pencalonan ini kita akan melakukan pertemuan secara virtual ya, karena memang tidak boleh di level 4 ini pertemuan langsung. Sehingga setelah ini kita akan lakukan segera mungkin mendorong teman-teman di masing-masing sekolah untuk mulai membuat analisis dan identifikasi terhadap kompetensi yang diajarkan kepada anak-anak dari para guru yang ada, hingga potensi bisa didaftarkan almaten dan seterusnya. Dan optimis hal ini akan bisa. Saya optimis sekali karena ada begitu banyak inovasi dan kreativitas yang ada di SMK. Apalagi di masa pandemi ini malah bukan kita mati kreativitas, di SMK malah ada banyak kreativitas. Katakanlah tadi yang disebut Mbak Yani tadi, guru kami menciptakan aplikasi e-learning dan itu pembelajaran online tanpa harus tergantung pada platform digital yang sudah terkenal. Mereka yang itu bisa didaftarkan harusnya, saya juga tahu ya. Jadi ini sesuatu yang baik sekali dalam sosialisasi soal itu. Apakah juga bisa ketika anak-anak alumni dari SMK dimaksud atau dari sekolah dimaksud ketika dia keluar kemudian dia juga membuat suatu produk yang mungkin dia dapat dari SMK itu kemudian dia mendaftarkan sebagai kekayaan intelektual bisa kan? Kalau saya berpikir lebih manusiawi ya, bahwa siapa yang menghasilkan dia yang menjadi pemilik hak. Saya pikir lebih manusiawi seperti itu, sehingga saya ingin bagaimana lewat Pak Semi hal ini diinformasikan ke anak-anak. Kita tahu bahwa sekolah SMK adalah sekolah yang sedang membentuk seseorang peserta didiknya untuk pada saat dia selesai pendidikannya dia bisa ada dalam suatu kemandirian. Saya pikir itu tujuan sekolah SMK seperti itu. Dia memiliki suatu keahlian tertentu yang bisa dia gunakan untuk masa depannya. Sehingga ini bisa menjadi peluang bagi setiap siswa SMK. Pada saat dia mengecap pendidikan di sana, dia menghasilkan suatu karya produk, maka pada saat dia tamat di sana dia bisa memulai kemandiriannya lewat sebuah usaha mungkin yang bisa ditekuni lewat hasil karyanya tersebut. Tetapi yang perlu diingatkan kepada dia bahwa sebelum memulai sebuah usaha, mari kita lebih dahulu memproteksi dulu usaha kita tersebut, yaitu dengan salah satunya bagaimana kita melakukan pendaftaran perlindungan hukum terhadap karya kekayaan intelektual tersebut, sehingga pada saat menjalankan usaha tersebut kita sudah ada pada titik aman terkait dengan hal tersebut. Jangan sampai kita berpikir ini kita mau memulai usaha nanti saja kalau usaha kita sudah berkembang baru kita buat. Saya pikir seseorang dalam berusaha memulai sebuah usaha, dia bukan berpikir bahwa saya memulai usaha ini hanya untuk 1-2 hari.
Tentu setiap orang yang memulai merintis sebuah usaha, dia punya visinya ke depan, bahwa keberlangsungan usahanya itu akan berlangsung terus ke depan dan ada kemajuan daripada sebuah usaha tersebut. Sehingga dia memulai itu harus diawali juga dengan proteksi terhadap itu, dengan memberikan perlindungan, sehingga dia bisa melakukan usahanya dengan tenang tanpa ada hal-hal yang mengganggu usahanya itu, dengan yang tadi saya katakan bahwa tiba-tiba jangan sampai suatu waktu usaha itu sudah berkembang dan disomasi oleh orang yang seseorang, bukan dia yang menciptanya. Iya, gitu. Sehingga memang itu juga perlu diberikan pemahaman kepada anak-anak. Nah, kami di kantor Kemenkumham NTT sangat terbuka untuk kami melakukan sosialisasi, kami melakukan pendampingan kepada berbagai pihak yang membutuhkan. Kami fasilitasi untuk terkait dengan kekayaan intelektual ini. Mungkin bisa saja Pak Seni memprogramkan bahwa perlu sosialisasi di sekolah. Kami siap turun untuk memberikan sosialisasi tersebut Di setiap sekolah atau, ya? Atau mungkin Pak Seni mereka butuh, tolong kami butuh pendampingan untuk melakukan pendaftaran. Kami juga siap. Pendampingan kekayaan intelektual seperti apa yang bisa difasilitasi? Untuk proses seperti tadi kata Pak Seni, banyak inovasi yang ada di SMK tersebut, tetapi kita tidak tahu nih inovasi-inovasi itu masuk kemana. Makanya tadi kata Kak Femi bahwa silakan, kata Pak Seni bahwa berkoordinasi, berkomunikasi dengan Kemenkumham. Disitulah yang kami akan lakukan pendampingan. Inovasi ini masuk ke rezim ini langkah-langkah ini yang harus dilakukan, ini yang harus dipersiapkan. Kami sangat terbuka untuk hal tersebut. Kapan saja kami siap untuk melakukan itu. Poin pentingnya para kepala sekolah di SMK bahwa Departemen Hukum dan HAM siap untuk mendampingi, memfasilitasi terkait dengan proses untuk pendaftaran kekayaan intelektual itu ya, sehingga bisa diketahui pasti bahwa produk-produk apa yang ada di SMK itu bisa masuk ke rezim mana dan bagaimana proses untuk pendaftarannya. Mas, ini berapa siswa kita di SMK 4? Di SMK 4 ada 749. Coba kita bisa bayangkan 749 ketika difasilitasi oleh Pak Seni untuk kemudian mereka lulus dan hasil dari produknya bisa didaftarkan, itu sungguh luar biasa ya, 700 orang. Gimana tantangan ini Pak Seni? Jadi memang Ya. Setelah kita mendapatkan pencerahan sosialisasi, kita baru mulai sadar bahwa ternyata ada begitu banyak inovasi-inovasi kreativitas yang bisa saja diusulkan, didaftarkan. Nah ini kembali lagi menjadi PR bagi kami, tentunya ini sebuah tantangan untuk bagaimana kami melakukan identifikasi dan terus melakukan koordinasi dengan pihak Kementerian Hukum dan HAM. Yang berikut, memang SMK ini punya mitra, itu adalah dunia usaha dan industri. Jadi setiap SMK itu wajib punya mitra kerjasama dengan dunia usaha dan industri berdasarkan kompetensi atau jurusan yang ada. Katakanlah kita di Kria Kreatif Kayu dan Rotan, di Kria Kreatif Tekstil, juga kita punya mitra-mitra usaha. Nah mungkin nanti pada saat kita lakukan koordinasi dan sosialisasi didampingi dari Kemenkumham sebagaimana yang Pak Erwin sampaikan, tentu kita akan minta juga kehadiran mereka, karena mereka lebih banyak bergerak di dunia bisnis yang orientasinya profit juga, ya. Jadi kita lakukan kerjasama dengan mereka, rekrutmen siswa untuk bekerja di perusahaan mereka, tetapi juga kita bisa menjamin mereka, mendorong supaya produk-produk mereka yang juga hasil karya seni dan juga inovasi-inovasi yang lain itu bisa didaftarkan. Dan apakah ada target untuk program pendaftaran KI di SMK ini? Ada target tidak yang ditetapkan oleh Departemen Hukum dan HAM? Berapa nih kita harus bisa menjangkau SMK? Kami setiap tahun itu punya program sosialisasi, diseminasi terkait KI ini. Selalu kami punya program itu setiap tahun, dan memang selama ini kita melakukan
berdasarkan pemetaan yang kita lakukan, pemetaan baik itu wilayah maupun sasaran yang akan kita lakukan, sasaran sosialisasi itu, sehingga kita tetap melihat peluang-peluang untuk kita jadikan sasaran daripada sosialisasi itu, sehingga memang saat ini kita berpikir bahwa memang kita perlu untuk lebih konsen ke SMK sekolah umum belum ya. Ada satu hal yang mungkin perlu saya sampaikan juga, bahwa kita bisa menghasilkan sebuah hak paten atas hak paten yang sudah dimiliki oleh orang lain. Jangan sampai kita berpikir bahwa itu kan sudah dipatenkan oleh seseorang, tetapi sebenarnya kita bisa menghasilkan itu. Dan saya pikir peluang itu ada di SMK. Seperti apa misalnya? Seperti sebuah alat sudah dipatenkan. Kita tahu bahwa alat ini dengan fungsinya apa. Di situ kan kita melihat bahwa fungsi yang diberikan oleh alat ini adalah sebatas ini. Di situ kan kita melihat ada suatu kemampuan untuk kita memecahkan satu persoalan. Misalnya mesin pencacah, misalnya, dia berada pada taraf mencacah itu dengan tingkat kekasarannya seperti ini. Kita bisa melihat peluang dengan kemampuan kita bahwa kita akan mencacah itu, karena sesudah orang mencacah itu dia harus ada langkah lanjutan lagi untuk menghaluskan. Disitulah kita bisa memakai paten ini, kita menyempurnakan yang sudah inovasi ada. Iya, jadi yang kita klaim adalah inovasi kita itu. Jadi di dalam mesin pencacah ini yang kita klaim mungkin pisau tambahannya yang kita tambahkan di situ untuk menghasilkan hasil yang lebih maksimal lagi peluangnya. Jadi jangan sampai kita khawatir bahwa itu milik orang lain, kita tidak bisa daftar nih karena orang lain sudah. Itu yang tadi saya katakan bahwa alih teknologi, bahwa paten itu alih teknologi, bahwa sebuah teknologi yang dihasilkan lewat suatu produk itu dari waktu ke waktu dia akan semakin meningkat. Maka itu yang saya katakan bahwa ada penyempurnaan daripada sesuatu hak paten yang sudah ada sebelumnya. Saya pikir itu banyak peluang di SMK berdasarkan kegiatan-kegiatan mereka lakukan di sekolah tersebut. Jadi nanti kita bisa lihat mungkin langkah awal apa yang sudah dihasilkan di SMK itu bisa diinventarisir biar kita melihat. Memang kita tidak bisa mengklaim itu sebagai milik kita kalau memang itu sudah ada sebelumnya. Jadi kalau itu sudah merupakan hasil karya orang lain, kita tidak bisa menghasilkan, tetapi kita bisa melihat dari situ bahwa ada satu nilai kebaruan yang kita hasilkan lewat milik orang lain itu. Kesiapan Departemen Hukum dan HAM ini untuk mensosialisasikan hal itu di 24 SMK yang ada, bagaimana? Kita bisa siap. Itu 24 SMK kan tersebar di seluruh provinsi ya. Atau khusus di Kota Kupang. Apalagi kalau di Kota Kupang dia terkonsentrasi di satu tempat, maka kita bisa memprogramkan itu. Kita bertemu mungkin satu waktu dengan gurunya, satu waktu dengan siswanya, bisa saja seperti itu. Tinggal kita memprogramkan. Baik, Tribuners, kita mungkin melihat ada pertanyaan dari Facebook atau YouTube. Saya rintik pesannya apa nih untuk para kepala SMK? Pesan. Ya, seperti apa yang sudah kita bicarakan tadi, bahwa pasti ada banyak potensi di dalam SMK itu sebagai hasil inovasi-inovasi yang dilakukan di dalam SMK itu menghasilkan karya-karya produk yang merupakan karya kekayaan intelektual. Maka mari kita melihat itu lebih jauh terkait dengan bagaimana kita memproteksi itu dan bagaimana nilai yang akan kita peroleh daripada hasil karya tersebut. Jadi ada potensi bahwa dari sebuah hasil karya intelektual itu bisa kita kembangkan di dalam sebuah dunia usaha. Nah, tadi kata Pak Seni bahwa SMK itu ada kerjasama dengan dunia usaha. Itu artinya bahwa bisa saja ada pesanan-pesanan yang diberikan oleh pengusaha-pengusaha terhadap
produk-produk yang dihasilkan oleh SMK. Nah ini mari kita melihat peluang ini. Jangan sampai pesanan tersebut dihasilkan oleh SMK, tetapi pada akhirnya dilabelkan oleh pihak lain. Itu yang mungkin kita tangkap peluang ini dulu. Jadi karena tadi saya katakan bahwa sebuah label, sebuah merek, dia merupakan alat promosi, dia merupakan jaminan kualitas, dia merupakan informasi tempat asal barangnya dan sebagainya. Itu fungsi-fungsi daripada merek. Nah, jangan sampai bukan mereknya SMK yang ada di produk tersebut, ya, merek lain gitu. Jadi sementara yang menghasilkannya adalah SMK. Jadi sebaiknya itu SMK bisa melihat hal ini, sehingga itu bukan saja peluang bagi SMK itu sendiri, tetapi peluang bagi siswa yang dihasilkan dari SMK tersebut. Karena memang tujuannya adalah kemudian dengan kreativitas mereka bisa meraih masa depannya pada saat mereka selesai pendidikan di sana. Teknik untuk siswa-siswi di SMK sendiri pesannya apa ya untuk mereka? Iya, bagi siswa-siswi dengan misalnya mereka dengan mengetahui hal ini, maka mereka terus mengembangkan kreativitasnya, terus mengembangkan potensi yang ada di dalam diri mereka, potensi yang mereka miliki, yang mereka dapatkan pada saat mereka pendidikan. Mereka kembangkan hal tersebut untuk menghasilkan karya-karya intelektual yang pada akhirnya bisa mereka gunakan untuk diri mereka sendiri dalam mereka melanjutkan di dalam bentuk dunia usaha yang akan mereka jalankan pada saat mereka selesai pendidikannya. Jadi itu yang perlu menjadi perhatian. Jadi jangan sampai para siswa itu mereka hanya berpikir bahwa ini kewajiban saya pada saat saya mengikuti pendidikan, tetapi sebenarnya apa yang dihasilkan itu adalah kemampuan intelektual daripada siswa yang bersangkutan, sehingga dia bisa menghasilkan itu melalui pendidikan yang dia peroleh, sehingga dia menghargai bahwa itu hasil kemampuan intelektualnya, sehingga jangan sampai dia mengabaikan itu. Dia setelah tamat itu dia melupakan itu. Ya tidak apa-apa juga kalau memang sekolah sudah memproteksi itu lewat lembaga itu. Tetapi kalaupun sekolah kalau sampai sekolah juga tidak memproteksi, itu kan sangat disayangkan bahwa itu tidak menjadi perhatian daripada si penghasil karya ini dan dilanjutkan. Akhirnya itu hilang begitu saja pada saat dia selesai pendidikan. Sangat disayangkan ya kayak Mas ini sendiri apa nih harapan terbesar dari Mas ini terhadap pendaftaran KAI? Dengan harapan bahwa dengan adanya pendaftaran KAI sebagaimana yang sampaikan tadi ada manfaat bahwa kita ada rasa kepuasan, ada rasa bangga bahwa ternyata hasil karya inovasi yang dilakukan oleh siswa kami atau guru kami itu bisa dilindungi secara undang-undang. Yang pertama, yang kedua, karena memang kita sekolah itu bukan mengejar profit ya secara ekonomi ya di sana, tapi produk kita sesungguhnya adalah kompetensi siswa. Jadi kemudian mereka harus menghasilkan berbagai produk seperti baju dan lain-lain, itu turunan daripada kompetensi mereka miliki. Sehingga harapannya dengan adanya pendaftaran untuk bisa dipatenkan dan seterusnya, maka ini memberikan nilai tambah bagi SMK menurut saya. Sekaligus sebagai lembaga pendidikan kita mendukung program pemerintah untuk bisa mendaftarkan berbagai karya inovasi yang bisa jadi di ranah nasional. Katakanlah kita misalnya sudah 2 tahun sekolah kami ikut serta di dalam 3 2020 dan juga 3 2021 sedang kita lakukan yang dilakukan oleh Kemendagri. Ya, jadi
hasil karya siswa-siswa SMK yang memberikan dorongan untuk daftarkan di sana. Nah, saya kira ini akan menambah lagi kalau misalkan karya inovasi daripada para siswa itu didaftarkan di tempat. Dan sebagai ketua MKKS SMK Kota Kupang, apa pesannya untuk kepala sekolah SMK? Pesan saya untuk teman-teman kepala SMK 23 SMK yang lain bahwa mari kita terus melakukan inovasi, karena memang SMK itu terkenal dengan atau cirinya adalah inovasi dan kreativitas. Jadi kita terus melakukan inovasi dan hasil dari inovasi itu jangan sampai sebagaimana pesan dari Mariana tadi kita sia-siakan. Anak-anak kita sudah menghasilkan berbagai karya inovasi, kita tidak hanya menjadikan sebagai portfolio saja disimpan di sekolah, tetapi hasil-hasil itu bisa bernilai ekonomis setelah dia tamat, dan itu dijadikan sebagai semacam pundi-pundi buat dia untuk setelah dia tamat dia bisa berusaha dari hasil inovasi yang dia sudah. Demikian Tribuners perbincangan kita dalam acara ngobrol asik tentang urgensi perlindungan kekayaan intelektual bagi produk SMK. Saya mewakili manajemen Pos Kupang menyampaikan terima kasih sekali Herni dan Semi atas kedatangannya ke studio ini. Semoga kedepannya kita bisa berkolaborasi lagi ya. Baik Tribuners, khususnya untuk kepala sekolah SMK sekota Kupang dan seluruh Tenggara Timur, ayo jangan tunggu lagi, segeralah mendaftarkan produk SMK Anda dan juga yang dibuat oleh siswa-siswi ke Departemen Hukum dan HAM Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan kita terus menghimbau Tribuners untuk terus mematuhi protokol kesehatan 5M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas. Dan jangan lupa Tribuners untuk terus mengikuti berita-berita terkini di kanal online Pos Kupang dan print Pos Kupang. Akhir kata saya Novemilian Novel bersama Kakak Erni Mangoli, Sarjana Hukum, Master Hukum, selaku Kepala Bidang Pelayanan Hukum kami Kementerian Hukum dan HAM, dan juga Kakak Semin dulu, Sarjana Pendidikan, Kepala Sekolah SMK 4 Kupang, pamit dalam acara ngobrol asik Pos Kupang. Salam sehat.